Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nela Deborah Silaban, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 6, mahasiswi dari Universitas Samudra Langsa. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu inklusi dan jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Inklusi adalah sebuah sistem pendidikan di mana anak berkebutuhan khusus atau ABK dapat belajar di sekolah umum yang ada di lingkungan mereka, dan sekolah tersebut dilengkapi dengan layanan pendukung serta pendidikan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan anak. Jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah tunanetra. Tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatannya berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian. Yang kedua, tunarungu. Tunarungu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal. Yang ketiga, tunalaras. Tunalaras adalah anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dalam bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kelompok usia maupun masyarakat pada umumnya sehingga merugikan dirinya maupun orang lain. Yang keempat, tunadaksa. Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak, tulang, sendi, otot, sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Yang kelima, tunagrahita. Tunagrahita atau retardasi mental adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental jauh di bawah rata-rata atau IQ di bawah 70, sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi, maupun sosial. Yang keenam, autis. Autis adalah gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem syaraf pusat yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. Yang ketujuh, hiperaktif. Hiperaktif adalah anak yang selalu bergerak dan dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak dapat duduk diam di satu tempat ke tempat yang lain, dan tidak dapat duduk diam di satu tempat selama lebih kurang 5-10 menit untuk melakukan suatu kegiatan yang diberikan kepadanya. Yang kedelapan, tunawicara. Tunawicara adalah anak yang mengalami gangguan komunikasi atau bicara, anak yang mengalami kelainan suara atau artikulasi yang mengakibatkan terjadi penyimpangan bentuk bahasa, isi bahasa, atau fungsi bahasa. Yang kesembilan, learning disability atau ketidakmampuan belajar. Learning disability adalah anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik. Anaknya yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus, terutama dalam hal kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau matematika. Sedangkan mata pelajaran lain tidak mengalami kesulitan yang berarti. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah anak berbakat. Anak berbakat adalah anak yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa. Anak berbakat memiliki potensi kecerdasan, kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas di atas anak-anak normal lainnya atau seusianya. Penerimaan ABK di masyarakat kenyataannya masih banyak orang yang melihat dengan sebelah mata. Di dalam masyarakat, anak berkebutuhan khusus sering diabaikan, dicemooh sehingga dianggap tidak berguna. Banyak masyarakat yang berpikir bahwa anak berkebutuhan khusus adalah sebuah aib, sehingga anak takut untuk bersosialisasi. Seharusnya kita tidak melakukan hal tersebut. Namun
sebaiknya kita dapat merangkul dan menerima anak berkebutuhan khusus sama seperti anak normal pada umumnya, memberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan sehingga hak-haknya terpenuhi sebagaimana anak normal lainnya. Saya berharap ke depannya seluruh sekolah, khususnya sekolah dasar, untuk menerapkan inklusi, karena anak berkebutuhan khusus dapat berinteraksi dengan anak normal lainnya, sehingga anak dapat berteman, bersosialisasi, dan berkomunikasi dengan teman sebayanya yang normal. Dengan begitu, anak berkebutuhan khusus tidak minder atau malu dengan segala kekurangan yang ada pada dirinya. Pengalaman saya saat masuk di sekolah SLB atau sekolah luar biasa, saat itu saya masuk di kelas khusus anak tudadaksa. Di situ saya dapat melihat cara pembelajaran yang dilakukan oleh gurunya. Di situ gurunya, saya sempat mewawancarai gurunya yang bertepatan bapak itu sedang lagi proses belajar, sedang proses belajar. Di sana saya melihat cara mengajar bapak itu sudah bagus, dan anak-anaknya juga sangat menyukai bapak itu. Dari yang saya lihat, bapak itu tidak anak-anak itu tidak terbebani saat belajar bersama bapak itu. Malahan mereka sering bertanya, tidak malu sama bapak itu, tidak takut. Terus di situ saya bertanya sama bapak itu, saya bilang, apa sih kendala yang dihadapi bapak itu selama mengajar di sekolah luar biasa ini? Bapak itu bilang, kendalanya hanya yang pertama itu ya sarana dan prasarananya yang kurang lengkap, dan bapak itu bilang kurangnya adanya guru yang menemani dia, karena kebetulan bapak itu hanya sendiri mengajar, dan sementara di dalam kelas itu ada 7 atau sampai 10 orang siswa. Dan pembelajaran yang dapat saya ambil dan yang dapat saya ingat sampai sekarang, saat saya memasuki kelas itu, saat itu ada seorang siswa yang kebetulan duduknya di samping, sedangkan bapak itu meminta untuk anak tersebut agar pindah ke depan, agar bapak itu saat belajar anak itu lebih dapat mengerti, lebih dapat melihat langsung ke bapak itu. Dan dengan sendirinya anak itu turun dari kursinya. Anak itu kebetulan kekurangannya itu pada kakinya. Dia tidak bisa berjalan. Di situ sebagai orang yang baru pertama kali melihat anak yang berkebutuhan khusus, saya secara spontan ingin membantu. Terus bapak itu dengan sopannya melarang saya. Dia bilang, tidak perlu nak, karena jika mereka dibiasakan untuk dibantu, mereka nanti tidak bisa mandiri. Jika mereka tidak meminta bantuan kita, berarti yang kita suruh atau yang akan dia lakukan itu masih dapat dia lakukan dengan sendiri tanpa ada bantuannya orang lain. Di situ saya terharu sekali karena saya saja yang diberi kesempurnaan fisik, belum dapat masih sering mengeluh dengan segala kehidupan saya, sedangkan siswa tadi yang dia baru duduk di kelas 2, dan dia dengan mandirinya dia
turun dari bangkunya tanpa meminta bantuan, sedangkan di situ ada saya dan bapak guru itu. Di situ saya melihat hal itu, hal pembelajaran yang dapat saya ambil, bahwa saya harus lebih bersyukur lagi dengan apa yang segala fisik yang telah diberikan Tuhan pada saya saat ini. Dan itulah uh, pengalaman saya saat masuk sekolah luar biasa atau SLB untuk pertama kalinya. Dan yang terakhir di sini saya ingin menyimpulkan dari semua penjelasan tadi, saya mengambil kesimpulan yaitu dari semua yang sudah saya jelaskan tadi adalah anak berkebutuhan khusus sebaiknya kita berikan pendidikan yang layak agar anak berkebutuhan khusus dapat menjadi anak yang disiplin dan mandiri sehingga tidak bergantung pada orang lain. Dan anak berkebutuhan khusus sebaiknya kita dorong dan kita rangkul dan memberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan sehingga hak-haknya terpenuhi sama seperti anak normal lainnya. Uh, Itulah penjelasan yang dapat saya berikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan terima kasih dan selamat pagi.